Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riz Channel Humble and Respect. Oke guys, inspirator kita kali ini bergerak di bidang otomotif, khususnya aparel. Pasti kalian pengen tahu kan gimana sih perjuangannya? Tetap di Riz Channel. Yuk. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat Bang. Sehat Bang. Waduh. Arif. Gini-gini aja Bang. Baru ketemu lagi kita nih ya. Jadi ini teman-teman Riz Channel, ini adalah Bang Kristanto. Nih pasti kalian pengen tahu kan gimana sih perjuangannya bisa menjadi seperti ini. Tetap di Riz Channel. Alhamdulillahirobbilalamin nih guys. Akhirnya ketemu juga dengan Bang Kristanto nih Bang. Ya, alhamdulillah Bang. juga bisa ketemu Bang Ari lagi di sini ya. Siap Bang. Bukan Bang Ari, Bang Riz Channel. Oh, Riz Channel sih ya, bener lupa. Ini channel terbaik ya sebenarnya. Amin ya Allah. Sekarang kesibukannya apa sih Bang kalau boleh tahu Bang? Sekarang ya paling saya cuma menjalankan usaha ini aja untuk menyediakan aparel-aparel, helm, intercom, ya sepatu, jaket dan lain-lain untuk keperluan para teman-teman bikers, untuk keperluan riding, touring, ya macam-macam lah semua, sampai untuk balap juga ada seperti itu. Wow. Nah, jadi gini Bang, ini kan pasti Abang bisa seperti ini kan ada perjuangannya nih Bang. Ya, betul. Nah, itu mungkin bisa diceritain nggak Bang perjuangannya Bang? Bisa sampai seperti ini gimana Bang? Gini sih Bang, kalau untuk perjuangan ini panjang sebetulnya. Cuman ya area awal aja lah ya. Kayaknya Kayaknya jadi gini, sebetulnya dulu tuh saya bisa pakai nama Gasoline Rider Station. Itu awalnya dulu saya punya toko audio namanya Gasoline Audio Station. Oke. Itu setelah 2013 saya sempat vakum lah main motor. Dari tahun 2000 sampai 2013 saya benar-benar tidak menyentuh dunia yang namanya motor. Kemudian sempat ketemu teman lagi, akhirnya main motor lagi. Itu tahun 2013 saya baru mulai dikit-dikit karena hobi, masukin 1-2 helm dari Jepang. Saya pakai, teman mau dibayarin. Ya seperti itu Bang awalnya. Terus berjuang sampai sekarang itu ya panjang sebetulnya. Nah, cuman kan gini Bang, saya kenal Abang tuh ya emang udah basicnya tuh ada basic balap tuh Bang. Ya Bisa dulu. diceritain tuh Bang. Itu kan belum tahu nih Bang nih. Itu terlalu ini banget. Nah maksudnya dulu tuh gimana sih Bang? Jadi pembalap terus sekarang punya aparel itu kan gimana tuh Bang? Ya kalau nanya balap memang dulu Bang, udah lama banget Bang, 20 Iya. tahun yang lalu lah itu ya, masih ABG lah. Saya belum lahir Bang. Tua banget Bang. Jadi Gimana, gini, kalau nanya balap itu kan memang hobi awalnya, punya satu motor dulu Honda NSR lah gitu, Oke. punya satu karena hobi, terus diajak gabung ke satu klub motor itu yang namanya NMC, NSR Motorcycle Club. Kemudian ada latihan bersama sama dulu ya guru sekaligus juga guru balap saya, Om Deden Arsyad. Belajar dari sana, akhirnya diajak balap untuk kejuaraan resmi, kejuaraan nasional itu sama Honda Dunia Motor. Nah, di Honda Dunia Motor itu saya juga ikut balap itu 2 tahun full sama mereka. Untuk sama bos saya tuh di Kejurnas. Nah, di luar itu memang saya pernah ikut jadi asisten instrukturnya sekolah balapnya Om Deden. Namanya Star Safety and Speed. Dulu saya jadi asisten instrukturnya Om Deden. Jadi setelah balap selesai, kemudian tahun 2000 akhir itu saya memang diharuskan naik jadi sidit. Kalau balap tuh ada pemula, ada sidit gitu kan. Jadi karena memang ya dulu lumayan lah waktu si ABG kan nggak banyak mikir tuh Bang, gas terus gitu kan. Ya prestasi lumayan lah gitu. Jadi di kelas sport tune-up itu kan juara 1 Indonesia. Alhamdulillah tuh Bang. Alhamdulillah. Terus kalau sport tune-up-nya itu saya cuma sampai ketiga. Nah di situ udah nggak boleh lagi ikut di kelas pemula di tahun 2001. Jadi tahun 2000 akhir saya dinaikin ke sidit. Tapi tahun 2001-nya ini
kejuaraan nasional sport tune up itu sudah dihapus karena regulasi 2 tak. Nah, saya tidak bisa balap di sport tune up karena memang tidak ada kelasnya. Di sport standar sekalipun saya nggak boleh balap karena sudah tidak boleh, itu adalah kelas untuk pemula. Jadi dari situ saya vakum, benar-benar saya nggak main motor sama sekali. 2003 saya sempat ada kontrak dari Suzuki, tapi regulasi dari IMI sudah berubah. Dulu 3 tahun nggak balap, Sidit itu kembali vakum dijadikan pemula. Saya terima kontraknya, tapi ternyata nggak boleh balap karena waktu saya bikin kartu izin start di IMI, tetap status saya adalah Sidit, nggak boleh balap. Jadi batal lagi main motor. Dari situ saya bener-bener nggak nyentuh main motor. Saya cuman kerjaan saya kan lu main audio atau apa, itu mobil full sampai 2013 bang. 2013 itu saya ada ketemu satu customer lagi pasangin mobil dia audionya, kemudian kan mobil harus nginep. Saya kebetulan masih punya satu motor Ninja yang baru, dapat juga dari teman audio tuh. Ninja, dia ada pasang audio, nggak lama lagi ya udah Ninjanya boleh bayar deh sini Ninja. Ninja itu dibayarin. Akhirnya saya pakai itu nganterin dia ke tempat cari taksi pulang. Dia sampai di rumah, dia tuh showroom sebetulnya, showroom mobil. Partner showroom dia itu dulu toko audio di luar kota gitu kan. Nah, dia juga anak motor. Dia bilang gini, "Bang, lu kan dulu toko audio, sekarang ini yang gua lagi pasang audio, itu sama kayak lu tuh, orang gila bawa motor," kata dia. "Lu tolong temenin gua, tolong cekin mobil gua, ntar bener gak dikerjainnya?" Besoknya datang bang, ini sama temannya berdua. Dia nanya, "Kok ini di toko lu ada piala audio, ada piala motor ya?" kata dia. "Lu main motor dulu?" "Iya, gua main motor dulu." "Udah lama banget tapi." "Emang main motor juga?" "Iya." "Main motor apa?" "NSR," kata dia. "NSR? Oh, bikin di mana?" "Di Dunia Motor." "Wah, itu bos saya tuh." Kok Jeffrey bukan? Iya, dari situ akhirnya saya mulai lagi. Jadi ngumpul lagi main motor, masuk main sentuh lagi gitulah. Jadi itu awal mulanya saya kembali main motor sebetulnya. Nah, gitu. Terus kan tadi gini bang, mohon maaf nih bang. Tadi abang bilang kalau nama gasolin itu kan dari audio. Iya, betul. Nah, mungkin teman-teman di channel nih pengen tahu nih bang. Gasolin itu artinya apa sih bang? Sebetulnya gini bang, dulu saya itu main audio, saya pikir gini, audio ini untuk mobil atau kendaraan gitu kan. Nah, mobil ini saya mikir kayak apa ya, yang ada di pikiran saya, gasolin itu kan bensin, betul kan? Saya baru tahu bang. Jadi audio itu tidak akan nyala kalau nggak ada bensinnya, kalau di mobil, betul nggak bang? Betul ya, bang. Udah, betul. jadi saya pikir kayak nama gasoline audio station. Nah, cuman untuk barang aparel motor, ya saya pikir cari apa lagi nama baru, dan kebetulan nama lama ini pun gasoline ini berhubungan dengan kendaraan kan gitu kan. Makanya jadi saya tetap menggunakan nama gasoline itu, gasoline rider station kembali aja, tapi bedanya ridernya aja bang. Audionya jarang, cuma ada di Pektok bang, nggak ada lagi kalau di motor. Ini promo ini bang. Intercom aja bang, nggak lebih gitu kan. Bang. Jadi kalau untuk yang namanya audio diganti dengan rider, berarti kan keperluan untuk teman-teman bikers adalah di sini gitu bang, dikit banyaknya ada gitu. Nah, terus itu berarti emang kecipungnya di dunia motor itu gara-gara yang NSR itu bang? Iya betul, itu adalah motor pertama saya bang. Saya dibelikan tuh waktu SMA. Jadi habis main motor itu, saya diajak main ke klub NSR dan diajarin balap sama Om Deden. Dari situ mulai balap aja. Tapi memang saya itu main motor di jalan sedikit dulu bang. Jadi 2013 pun sampai 2015 saya cuman main di Sentul aja. Di luar Sentul pakai mobil gitu. Nah baru mulai bener-bener main di jalanan tuh kasarnya touring gitu kan. Ya itu sejak ada motor saya yang 2017 itu X-Max. Sejak X-Max ada, mulai cobain touring. Karena jujur bang, setelah saya nikah, saya sudah tidak dapat lagi permit untuk balap. Iya bang. Jadi udah nggak boleh. Udah ada jadi gimana ya? bang? Iya. Enggak sih. Jadi istri tuh khawatir karena kaki saya yang kanan ini kan pernah patah di ankle di tahun 2013. Nah itu gimana ceritanya bang? Jadi gini, saya itu 2013 itu baru kenal yang itu kan, temen baru main motor lagi. Kemudian ada satu Honda CBR 250, itu mau dipakai balap. Saya latihan pakai itu sekali, 2 kali, 3 kali. Terus ketemu disuruh ikut untuk IRS ke Jurnas. Nah, saya bilang saya udah 13 tahun nggak nyentuh motor.
saya butuh sekali lagi latihan lah minimal. Ya udah terserah gitu. Jadi ngobrol sama yang punya bengkel nih. Sekarang yang ngurus kan udah turun ke Jimmy Steven Winata, ya kan, Steven Winata itu yang bosnya Wahana Dunia Motor lah. Saya bilang, udahlah Pak, nggak usah latihan lah, cukup lah, ntar bisa ngikut kok, time segitu cukup, kata dia. Saya bilang, janganlah, saya butuh latihan lagi. Kalau nggak latihan, udah 13 tahun nih Pak, nggak nyentuh motor gitu kan. Ya udah dah, terserah latihan deh. Pas lihat motornya, wah Pak, ini bannya kayaknya udah nggak bisa pakai nih, habis. Iya sih, makanya gue bilang nggak usah, kata dia. Soalnya bannya sih ada, kata dia. Di mana? Di pit. Oh gitu. Nah, terus gimana kuncinya? Nah itu kan masih di gua. Dia lagi ngurusin Asian Talent di Jepang. Jadi nggak ada lagi nih, nggak ada. Yaudah deh, daripada bannya susah, nggak bisa diganti, latihan aja nggak apa-apa. Karena Sentul itu kan banyak kan cornernya kanan kan arahnya. Jadi ban sebelah kanan habis, sebelah kiri masih utuh. Udah, tolong rotasi aja deh, dibalik. Jadi ban arahnya dibalik, berarti kanannya kan utuh lagi kan, kirinya habis Bang. Keluar pagi aman, time makin bagus, sampai break lance break juga bagus, aman. Begitu keluar lagi, habis break, saya keluar rapid, kemudian saya keluar masuk R1 itu dari belakang suara CB600 Bang. Saya masuk R1, R2, R3, R4, S kecil, S besar sampai R10. Tiba-tiba ban itu nggak kuat, gini Bang. Begitu masuk corner, slide dan high side. Begitu high side saya jatuh di tengah R11. Yang ada di otak saya adalah, waduh, di belakang saya 600 nih, belakang saya 600 nih. Kalau dia masuk R10, ini blind spot Bang, nggak akan kelihatan, pasti akan kena crash, saya ketabrak. Saya akan langsung berdiri, nggak bisa berdiri, waduh nggak bisa berdiri, saya ngesot sampai samping. Begitu sampai samping, bener langsung nyampe itu saya 600. Dia bilang, kenapa bro, apa sakit? Enggak bro, cuma kaki aja, sama tulang belakang. Oh gitu, pala aman, dibukain. Ternyata brother itu seorang kolonel di Bogor, dia bantuin saya bilang, ayo bro, gua bukain boleh? Nggak apa, bukain, makasih bro. Ayo gua goncengin masuk ke dalam bro. Wah, saya lihat, sampai 600 nih, berdiri susah Bang. Akhirnya udah bro, tolong dipanggilin dalam aja, Marcel yang pakai itu, ya Mio. Akhirnya teman datang pakai Mio, saya naik Mio, baru di situ kejadian. Nah itu patah di situ. Setelah patah, memang dokternya sudah bilang, ini sekali lagi patah di situ, jangan cari saya karena saya tidak akan sanggup. Udah selesai di situ, kata dia. Nah sejak itu masih Bang, karena belum nikah kan, masih. Banget. 2013 akhir saya udah nggak balap, nggak jadi. Sampai 2014 saya ikut balap lagi. Itu bentuknya tinggal fun race saja di 2 tak di NSR, saya masih pakai NSR. Kemudian 2014 akhir saya beli R25, saya balap di Sunday Race terakhir. 2015 itu saya balap, ya syukurlah masih dapat podium. Juara umum masih dapat juara umum 2 akhir tahun. Selesai, habis itu mau balap lagi 2016-nya saya nikah. Habis itu permitnya selesai Bang. Tinggal kita main motor di jalan aja sekarang Bang. Touring aja lah. Nah gini nih Bang, jadi sosok orang yang bikin Abang semangat nih Bang, sampai bisa alhamdulillah bisa seperti ini tuh Bang. Siapa sih Bang? Siapa lagi Bang? Cuman istri saya doang Bang. Jadi ya saya bersyukur banget lah. Istri saya tuh dari awal memang melarang saya udah nggak boleh balap lagi ketika nikah. Tapi begitu ada motor saya memang suka hobi gitu pakai, ya udah silakan, kalau emang mau ikut touring boleh, yang penting safety, aman, dan dia support. Dari situ baru mulai pelan dan sampai detik ini pun istri saya itu yang paling sangat membantu di Gasolina Station ini. Kalau tanpa istri saya juga pasti kelimpungan, pasti keteteran, nggak akan bisa Bang. Berarti gitu, ada juga, mohon maaf nih Bang, berarti ada rezeki istri Bang ya? Ada Bang, betul, amin, betul. Lagi terbang tuh di belakang tuh. Makanya Bang, ya intinya kan, ya dari sini pun ya tetap istri yang kelola. Jadi ada apa, bukan saya yang pegang uang. Saya cuma tahu, ya memang ke teman-teman, saya kasih tahu knowledge-nya yang baik seperti apa, supaya safety, nyaman dalam berkendara. Tapi kalau urusan itu Bang, nggak ada di saya Bang. Di istri semua pegang. Nah, terus gini Bang, apa ini kan sekarang wah gasolin gitu kan. Gasolin itu kan, itu gasolin itu apa Bang sekarang Bang? Bensin.
maksudnya kan abang dari balap nih bang. Ya. Balap, terus audio. Ya. Terus sekarang alhamdulillah gasolin nih. Nah dari audio ke gasolin yang aparel ini bang, itu apa inspirasinya abang bisa pindah ke sini bang? Sebetulnya karena ya kasarnya orang sering ngomong be yourself, betul nggak? Oh. Gitu kan. Gue itu memang suka bang, yang namanya motor tuh dari kecil hobi banget. Nah kemudian audio juga cukup hobi, tapi sebetulnya tidak sehobi motor sebetulnya. Hobi audio, tapi motor tuh jauh lebih hobi. Ketika memang mulai audio tuh jujur trennya bergeser, makin mobil sekarang datang itu sudah integrated. Ada video audionya, TV-nya, semuanya lengkap. Dan ketika memang kita ganti head unit pun kadang-kadang beresiko, ECU-nya bisa ngelock, ECU gitu, itu bahayalah. Jadi dari situ saya udah mulai main motor lagi. Jadi peralihan tuh bang, waktu itu tuh 2013 itu mulai peralihan. Jadi barang motor saya masukin karena hobi saya buat pakai. Ada yang temen mau dijualin dikit-dikit gitu bang. Dari situ akhirnya lebih konsentrasi ke motor, barang-barang motor seperti itu. Dan kebetulan saya itu memang kalau emang seperti ini yang dijual adalah kan sebetulnya bukan buat fashion bang, lebih ke safety. Tuh, karena pembalap. Bagi saya penting lah nomor satu safety. Dulu saya nggak pernah sebut merek lah bang, saya pernah pakai satu jenis helm. Ini awal muasalnya dulu, tahun 96 saya punya NSR. Sebelum NSR itu datang, saya punya tabungan 400.000. Saya datang, dulu toko helm itu yang ada di Indonesia hanya Astoria yang paling besar lah itu. Saya datang ke Astoria. Om, kalau Arai paling murah berapa? 900.000. Sui, paling murah berapa? Sama, kurang lebih segitu. Aduh, akhirnya jujur juga pak, keluarin juga dompet nih. Saya cuma punya uang 400.000 nih, dapatnya apa ya? Gitu. Dikasih lah. Nih ada pilihannya ini. Saya pilih salah satu. Waktu pertama-tama masuk Sentul saya masih pakai. Tapi begitu diajak ikut ke Jurnas sama bosnya Honda Dunia Motor, dia bilang, Chris jangan pakai itu, pakai helm yang bener. Kenapa? Nggak safety kata dia gitu. Kenapa nggak safety-nya? Saya kasih tahu alasannya. Jadi ya bahan dasar helm gitu, pengenalan bahwa safety itu dari mana. Akhirnya saya ngerti, saya pakai dan itu yang terjadi bener sampai sekarang. Makanya kalau untuk teman-teman yang mau beli sebuah helm, ya mungkin mau dijabarin tuh bang? Boleh bang. Jadi kalau menurut saya sih gini, ini pelajaran saya dapat nih. Helm itu ada 3 faktor yang perlu kita utamakan, tapi urutannya tidak boleh dirubah bang. Satu itu safety factor. Safety itu berarti gini, cari helm kalau bisa yang berbahan dasar fiber komposit, jangan termoplastik. Bahan fiber komposit ini dipakai sampai ke balap MotoGP. Nih bang, mohon maaf nih, saya potong nih bang. Ya. Fiber plastik nih kan saya masih culun lah bang, nggak tahu nih bang. Nah itu apa tuh bang? Jadi gini, kalau lihat termoplastik itu sebetulnya memang bahan dasarnya plastik. Saya udah nggak ada sih bang, memang nggak berani. Nanti. Kalau fiber komposit itu shellnya bentuknya memang bahan campuran, campuran dahan fiber, tapi juga ada macam-macam, kita nggak tahu campurannya, memang itu rahasia mereka lah kadang-kadang. Tapi kalau kita lihat memang contohnya lah, kalau ini nggak apa-apa saya sebutin kayak Arai gitu. Arai ambil satu helm Arai tua sekalipun bang, tahun 90-an. Kalau abang lihat nih, mungkin yang orange, ini helm pertama kali saya tahun 2000 ke Jepang, saya ngeliat nih helm dan saya ambil. Tapi ini bukan unitnya, saya sempat diminta dibayarin sama sponsor lah, jadi baru nyampe hari ini jam 7 malam, besok siang saya ke bengkel dipakai, sponsor saya minta tolong, udah buat gue deh, gue bayarin. Akhirnya ini baru dapat lagi, saya kumpulin. Ini tahun 90-an bang nih helm. Saya ambil aja satu. Boleh? A few moments later. Nah ini bang, ini contoh helm Arai yang memang kondisinya bukan bekas crash, bukan bekas repaint, tapi tahun 90-an bang. Nah abang kan body jadi nih, keker ya kan. Ini bang, tolong bang, kalau bisa dihancurin di sini bang. Dihancurin bang. Ini shell tahun 90-an. Ini bang. Dikuat, tekan kuat tenaga bang. Kuat ya. Jangan bang, ini nanti tulang saya geser bang. Ini shell yang berbahan dasar fiber komposit. Jadi memang safety-nya nomor 1 itu. Oke. Terus kita lanjutin tadi bang ya. Yang faktor pertama itu safety. Safety itu ada poinnya 2 kalau menurut saya. Yang satu, bahan shell-nya nomor 1 harus fiber komposit. Jangan termoplastik karena faktor safety. Kedua, itu di safety factor ada yang namanya sertifikasi helm. Tertinggi di dunia itu ada yang namanya SNEL.
habis Snell, ada DOT, ada ECE, ada JIS, macam-macam sampai SNI pun ada gitu kan. Tapi yang tertinggi di dunia adalah Snell. Kalau bisa, poin pertama kita cari berarti helmnya fiber composite dan bersertifikasi Snell, itu terbaik. Kemudian yang kedua faktor comfort namanya. Comfort itu helm sebaiknya kita pilih sesuai dengan bentuk tengkorak kepala kita. Kepala orang Asia itu ada dua, round itu bulat sampai round oval sedikit lonjong. Kepala orang Eropa itu biasanya mulai oval, tahu kan bang? Biasanya di sini agak gepeng, tapi panjang. Itu memang tengkoraknya beda. Itu dimulai dari oval, tulung oval. Nah berarti cari helm yang shape kepalanya cocok dengan kita. Kalau emang helm Arai pun ada banyak tipenya. Ada yang untuk Jepang, ada yang untuk Eropa, ada Amerika, Australia. Kalau bisa cari yang Jepang atau Asia karena itu paling fit ke kita. Jadi kita bisa nyaman pakainya bang. Satu. Kedua, size-nya itu harus tepat. Helm itu begini bang. Terdiri dari kulit luar namanya shell. Dalam itu ada yang namanya styrofoam, atau kita bilang EVS gitu kan. Ada busa, ada kepala. Pada saat kena impact besar begini bang. Yang menahan impact itu pertama kali shell. Setelah itu dioper ke EVS bang. Seandainya ada impact besar, EVS ini akan patah. Setelah patah, impact-nya sudah teredam, baru ada busa dan kepala kita. Itu safety. Tapi kalau kita terlalu longgar begini, impact pertama begini, ini adalah impact kedua. Pada saat impact kedua, itu biasanya bahayanya dalam otak. Ada pendarahan dalam. Kayak luka dalam ya? Ya, mau pakai helm 200 juta sekalipun, kalau emang size-nya tidak tepat, tetap tidak safety. Ataupun terlalu sempit. Lama-lama kalau kita pakai tekan terus, lama-lama blackout. Kita lagi jalan, bahaya. Jadi itulah faktor kedua, comfort, 2 poin. Yang penting shell-nya sesuai dengan batok kepala kita atau korak dan tepat size-nya. Ketiga, ada yang terakhir yang biasanya didahulukan bang, style. Sebetulnya style itu penting. Kalau memang kita suka atau enggaknya gitu, karena kita mau beli uang-uang kita gitu kan. Bang. Tapi yang pasti style itu tolong diusahakan setelah faktor pertama safety dan faktor kedua comfort terpenuhi dengan baik. Baru cari stylenya. Itulah tips untuk beli helm bang. Karena safety itu ya gini lah bang, nomor 1 kaki diamputasi masih hidup kita bang. Betul bang. Amit-amit ya kan kecelakaan. Amit-amit, bang. Tangan diamputasi sama masih bisa bang. Kepala mungkin nggak diamputasi bang. Jangan main-main ya. Kalau helm penting bang, bener penting banget. Masuk dunia lain bang. Itulah bang, kalau tips untuk helm seperti itulah. Waduh, luar biasa banget. Karena saya punya beban moral bang, gini. Saya kenapa bukannya belagu nggak mau jual helm-helm yang lain yang saya bilang bahannya termoplastik? Karena bagi saya yang saya jual itu ke teman-teman itu adalah safety gear. Ketika memang dipakai ternyata amit-amit ada accident, kalau emang kenapa-napa, ya saya punya beban moral bang, nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi pernah soalnya ada kejadian seperti itu juga, tapi untungnya bukan helm dari saya yang dipakai. Alhamdulillah. Ya, teman memang wafat lah gitu bang, meninggal. Jadi judulnya itu yang penting safety gear ya bang? Safety gear, kita bentuknya ini bukannya fashion gear gitu, bukan. Yang namanya naik motor, resikonya tinggi, ya nomor 1, kalau saya pribadi, sebelum motor itu dibikin kencang atau apa, kitanya dulu harus safety bang. Itu yang penting. Itu yang kadang-kadang motornya dulu bang. Motornya dulu. Orangnya pakai kaos oblongnya jadi bang. Itu penting bang. Kalau saya sih safety dulu lah. Karena kan kita hidup gak sendiri bang. Kita harus pikirin keluarga di rumah seperti apa. Kalau emang kita berangkat, kalau ada apa-apa, keluarga kita di rumah kan pasti banyak pikiran. Kasihan bang. Apalagi punya anak, nanti repot bang. Kasihan. Yang kita harus pikirin safety lah. Kalau kita mau touring, hobi, safety, itu baru jalan dengan baik. Aman. Nah jadi gini nih Bang Kris, buat teman-teman Riz Channel Bang yang pengen beli safety gear, nah itu gimana caranya Bang? Gini, untuk teman-teman Riz Channel, jika memang membutuhkan safety gear untuk kelengkapan berkendara, itu bisa hubungi saya di nomor ini, di bawah ini nih, dan juga bisa follow Instagram kita di Gasolin Rider Station, ataupun di Tokopedia. Tokopedia juga kita ada, ID-nya adalah Gasolin. Nah, atau teman-teman Riz Channel pun kalau emang mau datang, mau langsung fitting, mungkin bisa datang aja langsung ke Jalan Intan 3, nomor 126, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Gitu.
Oke guys, support terus channel ini dengan cara subscribe, like, and comment video ini. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa tag and share ke teman-teman kalian. Insya Allah berkah. Sampai ketemu lagi di Riz Channel, Humble and Respect. See you guys!